Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya Gemateni, judul renungan saya pagi ini adalah motivasi. Saudari-saudara, apa perbedaan antara manusia dan binatang? Pasti Anda tahu. Saya sekedar mengingatkan. Menurut Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, manusia adalah animal rasionale, binatang yang berakal budi. Akal budi sendiri mempunyai kandungan makna, kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, dan kemampuan berkehendak. Ketiga hal tersebut pada binatang ada pada instingnya. Insting itu bekerja secara otomatis. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau musim kawin, kawin. Kalau disakiti, ya ganti menyakiti. Itu insting, sudah diatur demikian. Sedangkan akal budi bisa diatur dan diarahkan. Contoh, meskipun lapar, manusia tidak harus makan karena sedang puasa misalnya. Kalau disakiti tidak otomatis harus balas dendam. Akal budi bisa mengarahkan untuk mengampuni demi kebahagiaan korban sendiri
dan relasi baik dengan sesamanya. Manusia mempunyai kemampuan mengatur dan menata pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Bukti nyata ada pada Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara di Filipi. Mengapa Paulus dan Silas didera dan dimasukkan ke penjara? Apa tujuan mereka? Kalau kita membaca hanya dari Injil yang saya bacakan tadi, kurang lengkap. Maka kalau Anda mau membaca lebih lengkap dari ayat 16 dari bab yang sama. Di situ ada dua alasan yang terbuka dan tersembunyi. Alasan terbuka, mereka dituduh mengajarkan adat istiadat Yahudi yang tidak cocok dengan adat istiadat yang berlaku di Filipi, yaitu adat istiadat Kekaisaran Roma. Tujuan tersembunyinya adalah perkara perempuan tukang tenung. Dengan kepandaiannya menenung, orang-orang sekitar itu memanfaatkan dia untuk mendapatkan penghasilan besar. Paulus dan Silas karena merasa terganggu, orang itu selalu berteriak, dia utusan Allah, dia utusan Allah, mengusir roh tenung itu dari dalam perempuan tersebut. Nah, pasti orang-orang yang berpenghasilan besar tadi merasa dirugikan. Maka mereka marah. Lalu bekerja sama dengan pemerintah kota menangkap Paulus dan Silas. Lihatlah bagaimana orang-orang kaya itu mengatur kehendaknya sampai terwujud dalam suatu tindakan demi keuntungan mereka sendiri. Nah, disinilah muncul istilah motivasi, yaitu penggerak kehendak manusia untuk memenuhi kepentingan pribadi. Para orang kaya itu mempunyai motivasi membalas dendam pada Paulus dan Silas karena telah merugikan mereka. Lalu apa motivasi pemerintah kota? Ya, motivasi mereka menjaga ketenangan dan ketentraman warga kota. Yang motivasi ini disebut motivasi sosial. Kalau tadi motivasi orang kaya itu motivasi pribadi, sekarang ini motivasi sosial. Lalu Paulus dan Silas, apa motivasinya? Jelas Paulus dan Silas tidak mempunyai kepentingan pribadi. Kalau ada motivasi pribadi, pasti mereka akan membela diri mati-matian bahwa mereka tidak bersalah. Dan juga mereka akan berdoa agar Allah membebaskan mereka dari penderitaan ini. Doa yang berlandaskan pada kepentingan pribadi. Motivasi sosial, mereka adalah orang-orang baru dan tidak mempunyai kepentingan sosial, seperti misalnya supaya jemaatnya dijaga, yang meskipun baru 1-2 warga di situ. Lalu kalau bukan pribadi, kalau sosial, lalu motivasi apa? Paulus dan Silas ketika berada di dalam penjara pada tengah malam berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Apa artinya puji-pujian? Artinya memuliakan Tuhan. Semua demi kemuliaan Tuhan. Lihat doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini disebut motivasi rohani. Kemuliaan Tuhan ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi seseorang akan berbenturan dengan kepentingan pribadi orang lain. Demikian juga kepentingan sosial
Coba bayangkan kalau ada dua kubu partai yang berkampanye berbarengan dalam waktu dan tempat yang sama. Tawur kan? Nah, saudara-saudara, coba cermati mulai saja doa Anda, kemudian yang lainnya nanti berikutnya menyusul. Apakah doa-doa Anda syarat dengan kepentingan pribadi atau diwarnai kepentingan sosial? Kalau iya, aturlah motivasi, bergerak ke motivasi rohani demi kemuliaan Tuhan. Ingat, yang membedakan antara manusia dan binatang adalah kemampuan mengatur pikiran, perasaan, dan kehendak, mengatur motivasinya. Orang yang malas mengatur bagian ini memerosotkan nilai dirinya menjadi mirip dengan hewan. Saudari-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita menjadi animal rasional dan mohon bantuan Roh Kudus agar kita semakin menjadi manusia yang makin bermutu karena ketekunan kita mengatur motivasi. Dan jangan lupa agar motivasi kita itu semakin meningkat dari pribadi sosial, dari motivasi pribadi ke motivasi sosial, sampai ke motivasi rohani. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.